Shalom Streamers, balik lagi nih sama gue, dan juga Kak Tony. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada sehat-sehat, belum pada... Amin. Semoga semua sehat. Ya, semoga ya di rumah walaupun bosan tapi masih bisa bertahan lah ya. Kakak gimana ini? So far so good, cuman nggak tahu ya, orang-orang bilang WFH, gue tuh kayak pack banget kerjaannya, malah padet, saat semua dibatasi malah permintaan nggak bisa. Iya, tapi sebenarnya ada yang maksudnya ada yang makin banyak, ada yang makin dikit kerjaannya, itu kayak tergantung kerjaannya apa. Cuman kan kalau di konstruksi itu kan pasti melibatkan banyak orang kan, banyak kayak proyek gitu kan, orangnya tuh banyak banget yang kerjain gitu, dan sebagian proyek-proyek bahkan sekelas proyeknya Saint Regis yang lagi in banget itu kalau di dunia perproyekan, lagi bangun hotel bintang 6 itu aja freeze, benar-benar freeze. Tapi di sisi yang lain tuh ya permintaan buat ke proyek ini itu banyak banget gitu, sampai nggak kepegang gitu loh. Wow. Jadi puji Tuhan sih masih kayak gitu di saat orang lain sulit. Iya, tapi memang setahu aku juga kalau misalkan mall atau ya bangunan yang lagi nggak kepake sekarang lagi justru maintenance. Iya ya, sekolah ya. Lagi pada renov lah gitu. Dan bahkan di rumah aku tuh ada yang lagi bangun rumah. Makanya tiap hari berisik. Oh ya? Masih dapat izin? Gak tahu, ya lagi bangun rumah aja tiba-tiba gitu. Oh. Dan tetap jalan terus sih. So kakak soalnya kalau yang mau bangun, renov kayak gitu ya, itu dari setempat itu mereka harus, yang mau bangun itu harus mengeluarkan bukti tes bahwa semua yang kerja di situ bebas dari COVID, satu, dan kedua mereka nggak boleh pulang baliknya mereka mesti di situ. Ya, mungkin mereka nginep terus sih di sini dari kemarin, soalnya kan memang komplek aku tuh lockdown kemarin ini, tapi mereka masih lanjut. Jadi menurut aku sih mereka memang nginep di sebelah sini gitu. Good ya, good for them. Nika gimana minggu ini? Ya. Eventnya jalan well? Udah selesai dan lanjut balik ke rutinitas kuliah biasanya dengan banyak tugas dan kelas yang tidak pernah habis. Tapi bukan ya oke lah, daripada nggak ngapa-ngapain, daripada gabut sih menurut aku lebih enak ada kerjaan sih. Ya, benar. Teman-teman di rumah juga mestinya sih baik ya. Ya, semoga teman-teman di rumah tetap fine-fine aja ya, kita udah baik. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin lagi pengen didoain atau apa, bisa langsung kontak Kak Tony dong. Kak Tony, bisa. WhatsApp aja ya. Nomornya 0813 456. Oke. Boleh. Jadi, nanti kalau misalnya mau request nomor kakak boleh, nggak apa-apa. Tapi mesti di komen requestnya ke admin. Jadi nanti kita betul-betul tahu, oh ini memang supaya maksudnya gini, supaya nomor itu juga nggak dikasih sembarangan, karena kan kita mencegah lah ya, maksudnya bukan kakak tuh. Iya. Atau nggak DM kita aja di Instagram, sekalian di follow Instagram kita. Stream Community. Ya, dan jangan lupa subscribe, like semuanya itu. Komen. Oke, hari ini kita lanjutin lagi nih Kak. Ya. Soal series Sin. Bener kan? Nik. Kita doa dulu sebentar sebelum kita lanjut. Yuk. Oke. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Hari ini kami melanjutkan membahas tentang dosa. Kami berdoa biar lewat pembahasan ini banyak teman-teman muda ini diberkati, supaya hidup mereka disadarkan, hidup mereka dibawa kembali kepada Tuhan menjelang waktu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berdoa di dalam nama Yesus, Nika sebagai narator, sebagai host, berkati, berikan hikmat, bahkan hamba-Mu ini Tuhan, kami berdua, tolong biar hikmat Tuhan mewarnai setiap diskusi yang ada.
Biarlah segala sesuatu yang manis didengar, yang baik, yang suci, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, biar semuanya itu yang kami perbincangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nanti teman-teman di rumah, biar hamba berdoa, biar firman Tuhan menjadi kekuatan Allah untuk menolong kami, membuka pintu hati kami, dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Oke. Ya, gimana nih? Terus terang sih kakak udah mulai habis bahan. Kalau kamu nanya salah-salah mungkin nggak bisa jawab. Tapi kita ini udah episode keempat ya kak. Dari lima kita udah episode keempat. Iya. Pertanyaannya udah pada mulai bermunculan dari kemarin tuh udah wah sengit. Ada banyak teman-teman yang nonton podcast juga ikut nanya ya kak. Nanya. Dan udah lumayan naik nih suasananya nih, kayak hampir klimaks lah ya kita lah. Iya. Nah, kita tuh minggu ini mau bahas tentang apa kak? Oke. Kalau itu kakak masih bisa jawab. Oke. Jadi kalau kan ini tiga. Sedikit di review dulu kali ya. Sedikit di review ya. Oke. Supaya kayak teman-teman yang mungkin baru nonton hari ini bisa kayak ya bisa ngikutin catch up. Siap. Oke. Jadi minggu yang pertama kita udah bahas tentang apa itu dosa, ya, pandangan dosa menurut pandangan Kristen, menurut firman Tuhan. Lalu kakak mulai menarik suatu kesimpulan apa itu dosa. Lalu, sorry, kakak baru sampai. Boleh teman-teman dibalik sedikit, terus kita screenshot muka Kak Tony ya. Sorry kakak nyampe belum lama, baru selesai mandi dan masih agak gini. Biasa orang tua. Ya. Enggak lah anak muda. Hai Kathleen. Hai Kat. Ya. Jadi di minggu yang kedua kita udah bahas tentang akibatnya dosa itu apa sih? Dan apa yang mungkin kita kehilangan kalau kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Kita bicara tentang there's a power inside a sin itself gitu loh. Jadi di dalam dosa itu sendiri, dosa itu ternyata dia itu punya seperti kekuatan untuk menjebak kita, menjerat kita, dan bikin kita nggak bisa bangun lagi untuk melawan dia gitu ya. Terbalik dari perbuatan itu nggak bisa. Lalu itu akibatnya. Lalu kita bicara tentang kehilangan yang mungkin terjadi yang kita alami. Lalu kita bicara tentang apa resiko dan konsekuensinya segala macam semua. Itu udah bicara panjang lebar. Dan minggu yang kemarin, wah itu sampai panjang banget tuh nih ya. Wah, iya, 2 jam ya. Wah, hampir 2 jam itu. Kenapa? Karena kita mengupas tuntas. Akan menghadirkan satu sampel, satu contoh, satu sosok ya, seseorang yang betul-betul hidupnya itu kalau kakak boleh bilang ya, dia bisa kita ambil dan relatable sekali dengan kita. Dia seorang manusia biasa, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pelayan, dia seorang prajurit, dia seorang raja, dia seorang laki-laki, dia seorang manusia intinya, suami, ya ayah, dan dia mewakili semua figur, dan kita bisa berkaca dari dia bagaimana kehidupannya. Ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dan bagaimana dibandingkan dengan seseorang yang lain yang adalah pendahuluan. Kita udah bahas itu tuntas. Jadi dosa itu apa akibatnya, apa sampelnya sudah. Nah hari ini kakak mulai 4 dan 5 ini kita udah mulai masuk ke area ending. Kita udah mulai mengarah untuk istilahnya berlabuh gitu, kayak kalau kapal tuh berlabuh dia udah mulai sandar ke dekat ke ke pelabuhan, ke daratan. Dermaga, bener. Udah mau tarik kesimpulan lah. Ya, jadi hari ini yang paling mungkin ini nggak akan panjang, tetapi ini krusial. Ini penting secara kita melihat ini dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen. Kita melihat ini dari sudut pandang dari iman Kristen. Kalau kemarin kakak tarik itu dari secara general, hari ini kakak tarik itu lebih spesifik kepada apa? Kepada yang sifatnya mungkin konsep, sifatnya yang mungkin doktrinal gitu. Ya, jadi di iman Kristen sendiri itu ada beberapa doktrin, salah satunya adalah tentang dosa ini. Gitu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas konsepnya dan bagaimana itu yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita mulai, kalau misalkan kayak
teman-teman mau cek lagi tentang minggu lalu bahas apa sih atau mau nge-review lebih jauh lagi gitu ya, mungkin bisa nonton live-nya yang ada di YouTube-nya Scream ya. Jadi teman-teman tinggal lihat di profil kita, terus teman-teman bisa cek mungkin di tanggal berapa yang kalian miss gitu. Jadi bisa pokoknya urutin mundur aja tiap Sabtu ya Nik ya. Ya. Dan jadi hari ini kita akan mulai membahas soal konsep dari dosa itu sendiri. Konsep ya, dosa itu sendiri. Mungkin aku tambahin sedikit kali ya, kalau teman-teman yang bingung sebenarnya konsep tuh apa sih bedanya sama definisi gitu kayak waktu pertama kali gue dengar konsep itu mirip-mirip sama definisi, cuman apa sih bedanya Kak? Konsep sama kayak artinya, kayak apa itu dosa? Kalau apa itu dosa, jadi gini, kalau arti dosa itu adalah pemahaman kita mengerti, kita paham adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan di mana kita disebut berdosa. Tetapi kalau kita udah mulai bicara konsep, maka kita bicara tentang satu konteks yang lebih luas, satu konteks yang lebih spesifik. Ya, konsep secara apa? Gitu, ya. Konseptualnya itu berarti bicara tentang satu desain atau satu pandangan atau kesimpulan substansial yang diambil berdasarkan kepada suatu dasar. Ngomongnya kakak susah banget ya kesimpulan substansial. Jadi Nika mungkin bisa bantu kakak pakai bahasa kalian apa ya? Ya mungkin kayak bisa dibikin kayak gini loh, kalau kayak cuman apa itu dosa itu cuman sebatas definisi artinya, bener gak? Tapi kalau misalkan konsep itu berarti keseluruhan sudut pandangnya. Iya, jadi bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Jadi nggak cuman definisi, tapi mungkin faktornya, apanya segala macam juga. Itu tuh kayak semacam teori lah, doktrin. Bener gak sih? Jadi itu lebih merujuk kepada kalau kita bilang kategori. Ya, kategori dari suatu yaitu entitas ya, kalau bahasanya itu entitas itu apa ya, kita entitas itu apa ya, sebentar biar kita lebih clear lah ya, kita mau ngomongin soal ya, jadi jelas nggak ngambang gitu loh ya. Nih, jadi entitas itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, abstraksi. Misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Gitu. Jadi, konsep itu kita pandangan secara gambaran, gitu, secara gambaran luasnya. Iya, dan kali ini kita bicara konsep itu dari sudut pandang konsep secara Kristen. Oh, jadi kita hari ini mau bahas soal konsep dosa. Iya, konsep dosa nih. Jadi bedanya apa Kak dari yang ini sama yang waktu itu? Kalau yang waktu itu kakak bilang begini, dosa itu adalah suatu keadaan yang merujuk kepada ketika kita meleset dari rancangannya Tuhan. Tetapi kalau kita bicara konsep dosa secara Kristen, maka kakak merujuk kepada pandangan kekristenan tentang dosa itu sendiri, yang mana pandangan kekristenan tentang dosa itu adalah, kalau kita mau buka firman Tuhan, banyak sekali ayat yang menunjuk tentang dosa. Kakak udah buka ini sebelumnya ya, tetapi kemudian kita sampai kepada satu titik dan kesimpulan di mana kita memandang orang secara kekristen, secara rohani atau secara iman Kristen kita memandang bahwa orang yang berdosa itu adalah hamba dosa. Dan ketika dia diperhamba oleh dosa, maka dia tidak punya lagi daya atau kekuatan untuk bangkit dan membenarkan dan berbuat sesuatu untuk membuat pembenaran terhadap dirinya, sehingga ia pantas dalam tanda petik diselamatkan gitu. Ya, jadi artinya setiap orang yang berdosa itu dia nggak bisa secara pribadi berbuat, berperilaku, melakukan sesuatu untuk kemudian dijadikan pembenaran atau dijadikan ukuran untuk menjadi penyeimbang dosanya. Nggak bisa, secara iman Kristen nggak bisa begitu. Gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang bahwa nanti
dosa gue sama perbuatan baik gue nanti bakal ditimbang, mana yang lebih berat itu menentukan kadarnya gue diselamatkan. Nggak begitu. Nggak begitu. Pandangan Alkitab, pandangan firman Tuhan tentang dosa, sekali lagi kita bilang bahwa setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Alkitab juga dengan jelas dengan terang benderang menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Nah, ini jadi konsep yang harus dipahami betul, sehingga kalau dibilang bisa nggak orang berdosa itu melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu untuk menebus dosanya itu, secara iman Kristen itu tidak dapat dimungkinkan dari dirinya sendiri, itu tidak dapat dimungkinkan, tidak dapat dilakukan. Karena kalau bisa begitu, maka gampang, saya bikin dosa aja lalu saya berbuat baik gitu loh. Impact itu ada perbuatan dosa saya ditutup dengan perbuatan baik saya. Gitu. Ini yang kemudian jadi berbeda antara kita dengan beberapa ajaran yang lain. Sehingga hari ini kakak sekaligus mau mematahkan bahwa kalau kamu mulai terjebak dalam satu konsep bahwa semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Betul, semua agama mengajarkan baik itu sama, mengajarkan kebaikan. Tetapi mengajarkan kebaikan belum tentu mengajarkan kebenaran. Wah, ini berat. Ya. Tapi dan kakak nggak bilang agama yang lain tidak mengajarkan. Enggak, kakak berbicara secara substansi dari dasar iman Kristen, dari doktrin iman Kristen, gitu. Oke, berarti sebelum itu gitu Kak, mungkin kakak bisa kayak jelasin kayak kenapa kakak bisa bilang kalau mungkin perbuatan baik itu nggak bisa membenarkan kita gitu. Ya, oke. Itu pertanyaannya Nike ini setajam silet gitu ya. Jadi ini mengupasnya jauh, udah mengupas ke depan tentang nanti habis ini sesi berikutnya kita bicara tentang konsep dan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Gitu. Nah, oke, pertanyaan itu kenapa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita? Karena Alkitab sendiri bilang begini, di dalam diri manusia, ya, kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan. Ketika Tuhan melihat, kalau kamu bisa baca di kitab Kejadian pada saat peristiwa Nabi Nuh, Tuhan panggil, Tuhan suruh buat bahtera, itu didasari, itu diawali oleh satu peristiwa di mana Tuhan, seorang dalam tanda petik gitu ya, Tuhan itu berbicara gitu, dan berbicara lalu dibilang begini, Tuhan melihat semua manusia di muka bumi ini kecenderungan adalah berperilaku jahat, dan kecenderungan hatinya adalah berbuat jahat. Oke? Jadi kalau manusia itu hidup dalam dosa, berbuat dosa, menjadi hamba dosa, yang pertama kakak mau tanya adalah, mungkinkah dari sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik akan keluar sesuatu yang baik? Sorry, kakak lebih perjelas lagi. Mungkinkah dari sesuatu yang tidak benar keluar sesuatu yang benar sehingga dapat membenarkan ketidakbenarannya? Ayo lu pusing lu. Mungkin kayak kalau kita analogikan aja gitu kali ya Kak. Analogikan tuh kayak misalnya gini. Kitab Matius tuh dengan jelas bilang begini, dapatkah rumput duri menghasilkan buah anggur? Kayak kalau kita nanam biji apel pasti keluar apel. Iya, nggak mungkin kamu nanam paya gitu ya, keluar yang berbuah durian, nggak mungkin itu. Yeah. Kalau kamu, Alkitab tulis begini, jikalau kamu menjadi hamba seseorang atau sesuatu, maka hidupmu dikuasai oleh seseorang atau sesuatu itu. Sehingga kamu harus menuruti dia, baik di dalam hidupnya, baik di dalam kebenarannya, baik di dalam kesalahannya, sampai matinya. Baru kamu free. Nah, sekarang kalau kita tarik kepada pemahaman bahwa semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, maka dia diperhamba oleh dosa itu.
Dan apakah akan muncul sesuatu yang benar dari dirinya untuk membenarkan perbuatan dosanya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu. Maka untuk itu dia butuh pembebas. Dia butuh didiman. Dia perlu ditebus. Supaya seorang hamba jadi merdeka, dia perlu apa? Dia perlu ditebus. Dia perlu dibeli, dia perlu dibebaskan, baik secara rela hati oleh tuannya, maupun oleh orang yang tergerak dengan rela hati membebaskan. Mungkin kayak kalau kita pikirin balik ke tanaman gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan ada nanam pohon nih, terus pohonnya ini mau busuk gitu. Terus caranya gimana supaya pohon ini nggak busuk itu adalah dengan cara orang itu kayak buang bagian-bagian yang mau busuk terus ditanam lagi gitu, bener gak sih Kak? Harus ada orang lagi yang kalau kita bicara itu harus ada orang lagi kayak iya betul nih ngomong daun yang kuning itu harus digunting supaya dia nggak membusukkan yang lain, kayak misalnya yang lebih spesifik kita bicara pohon buah naga. Buah naga kalau gua nggak pernah lihat tahu nanti abis ini kamu pergi lihat buah naga itu dia batang-batangnya ranting-ranting itu kayak pohon kaktus. Kamu tahu kaktus ya? Jadi kaktus itu kan bintang gitu ya, 4 garis gitu ya. Lalu di ujung dan biasanya kaktus itu kan ujungnya agak kayak lonjong gitu. Nah buah naga itu suka berbuah di ujung-ujungnya itu. Oh iya gitu ya. Nah once dia punya batang itu busuk, tidak cepat dipotong, tidak cepat dibuang, tidak cepat diobati, maka itu akan membusukkan seluruh pohon itu sampai pohon itu mati. Gitu ya, kira-kira mungkin maksudnya Nika ya. Maka si pengurus kebun buah naga itu harus betul-betul jeli. Hari ini dia bisa cuma titik setitik, besok tiba-tiba dia udah gerak satu dahan nih. Begitu cepatnya. Sehingga kalau pohon buah naga ini mungkin dia bisa ngomong, dia akan teriak help, 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 help. Gitu. Yang jaga kebun itu harus betul-betul jeli. Oh ini titik ini penyakit atau apa ini? Atau sekedar kering atau apa gitu. Betul, ini kebilang kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi mungkin ke doktrin, ke konsep dosa. Konsepnya. Jadi konsep itulah yang kita paham. Jadi setiap manusia dia selama dia masih keturunan Adam, kita udah bahas sebelumnya, dia kebagian dosanya Adam. Oke, sehingga kalau gitu kan dari lahir orang udah bikin, oh ya dari lahir udah bikin dosa, ya dari lahir orang sudah bukan bikin dosa, tetapi sudah kebagian dosa. Tetapi apa berarti kalau gitu nggak fair dong? Fair, tentu saja fair. Kenapa? Karena pada perjalanannya ketika dia tumbuh, dia mempunyai waktu, dia memiliki waktu dan kesempatan untuk mengenal kebenaran, sehingga dia dapat diselamatkan, ditolong dari dosanya itu. Dan itu sebenarnya menurut aku juga suatu advantage lah ya buat kita yang lahir di zaman ini, benar gak sih Kak? Yes, itu jarang loh orang generasi milenial melihat keadaan itu sebagai advantage. Jadi kamu ini termasuk perlu dimuseumkan. Kalau gereja bikin museum, maka kamu mesti masuk di museum gereja. Waduh. Gereja ya, generasi milenial yang menganggap kelahirannya ya anak vintage. Itu jarang. Nah mungkin gimana ya, kayak mungkin ada teman-teman yang kurang ngerti gitu, kayak gimana kelanjutan ini. Jadi ketika ini kemudian kita berbicara tentang bahwa, nah sekarang kalau kita sudah pahami bahwa kalau orang yang berdosa itu, berbuat dosa itu, menjadi hamba dosa, dan dia tidak mungkin punya kekuatan untuk membenarkan dirinya sendiri, seperti tadi Nika ngomong, seperti tadi kakak sampaikan, bahwa dia perlu seseorang untuk meredeem dirinya. Dia harus meredeem, ya, dia butuh seseorang. Ya, redeem voucher kayak McD sekarang ada aplikasinya ya, kakak sekalian endorsan gratis nih ya. Ini tuh kamu download apps, kamu bisa redeem segala sesuatu murah-murah banget di appsnya Facebook satu itu. Gitu. Jadi kamu tinggal pilih itu, nanti ada yang ayam, pokoknya redeem lah.
ya. Iya. Jadi orang itu butuh diridim. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah kita sudah bahas waktu beberapa minggu yang lalu itu untuk menembus dia. Siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Ya siapa yang dapat? Kira-kira. Kalau kita udah bicara bahwa ini tentang dosa, maka siapa yang bisa beresin dosa? Sekarang kakak kasih satu analogi sama Nika. Kita main teka-teki, nggak apa-apa, nggak ada benar, nggak ada salah. Kakak berdoa semoga analogi ini menolong Nika, menolong teman-teman semua di rumah mengerti hal ini gitu ya, tentang bagaimana mendidik orang berdosa. Seperti misalnya gini, kakak mau tanya Nika nih, misalnya nih, kalau misalnya di rumah kamu ada ditemukan mayat kodok. Waduh, tau gak sih Kak, gue mau cerita dulu nih. Langsung mayat kodok, langsung cerita. Tadi tuh, gue curiga karena yang malam itu ya. Apa tuh? Enggak. Malam itu waktu kita bersama-sama. Emang ada mayat kodok om? Enggak, kakak kira kamu mau sampaikan sesuatu yang horor. Enggak. Tapi horor sih, lumayan horor lah. Jadi di dapur gua tadi tuh ada mayat cicak. Oh, man. Jadi kayak cicaknya tuh matinya tuh bukan kayak gimana ya, kayak biasa aja, dia nggak terbalik begitu. Dia jadi dia posisi biasa di lantai. Tapi mati. Tapi nggak gerak. Jadi kayak bisa dibilang itu kayak boneka, tapi kayak ya udah dia diem aja kayak gitu. Kamu ngapain gitu, dia nggak gerak. Dan gue saat itu posisinya berdiri di persis di samping cicak itu. Jadi ini gue cicak di sini. Terus mak gue tiba-tiba masuk, terus dia kayak itu ada cicak mati tuh gitu kan. Pas gue nengok ke bawah, dia persis benar-benar di sebelah kaki gue langsung kayak Tapi lu gak teriak? Enggak, gue kalau kaget tuh gak bisa teriak kan, gak tau kenapa. Wah, bahaya lu nih. Bahaya lu, gampang diculik. Waduh. Gak bisa teriak. Iya, lanjut. Iya, oke ya. Misalnya kita pakai contoh itu aja ya, bangkit cicak. Ya, kita ketemu sebuah sosok mayat di rumah Nika. Dan itu ternyata didapati adalah mayat cicak. Nika takut cicak kan? Enggak sih, cuman geli? Ya geli. So, mungkin nggak Nika akan urusin mayat cicak itu? Enggak. Nggak mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau disuruh bisa, betul nggak? Ya bisa. Tapi kalau kira-kira, pertanyaan kakak adalah, kira-kira siapa yang akan turun tangan beresin masalah mayat cicak itu? Orang yang mau atau orang yang disuruh? Orang yang mau atau orang yang disuruh. Oke. Mbak lah katakan ya. Nika panggil Mbak, tolong beresin mayat cicak. Mbak datang, mayat cicak beres. Betul? Sekarang kita ganti kasusnya. Kalau tiba-tiba ternyata amit-amit, misalnya di depan pagar Nika, di depan pagar rumah Nika, ditemukan sesosok mayat, dan ternyata itu anak Pak RT. Waduh. Yang meninggal. Pertanyaan kakak masih sama. Kira-kira menurut Nika, siapa yang bakal beresin, turun tangan beresin persoalan itu? Matinya nggak tahu kenapa. Tetap ketemu mayat aja udah. Kira-kira. Polisi kali ya. Polisi, terus siapa lagi? Cukup polisi doang? Pasti kalau zaman keadaan sekarang tuh ya, telepon ambulans, orang dokter, tim medis pakai APD, pakai APD turun lengkap ya kan, takutnya ini mati karena corona kan kita nggak tahu, betul nggak? Iya. Tim medis datang, oke? Terus polisi, oke? Terus dari polisi disidik, diperiksa, diselidiki dan segala macam semua sampai diputuskan hal itu. Diberikan kepada tangannya, kepada
yang berwajib. Oke. Sekarang kakak tingkatin levelnya, kakak naikin levelnya, level masalahnya kakak naikin. Kalau ternyata yang ditemukan mati di situ adalah anak dari seorang jenderal polisi, kira-kira apakah menurut Nika polisi aja cukup? Enggak. Siapa kira-kira yang mungkin akan terlibat lagi? Apa sih yang kayak lebih tinggi dari polisi itu? Apa, tentara? Iya, mungkin. Atau bahkan jenderalnya itu langsung. Jenderal ya, langsung misalnya kadif gitu kan. Kalau di luar negeri mungkin kayak FBI-nya gitu lah, kayak detektif itu. Ya, apa segala semua itu ya, akhirnya mereka turun, mereka beresin. Yang turun tangan udah pasti beda kan levelnya kan, supaya masalah itu bisa clear kan. Karena ketika yang mati itu misalnya anak seorang jenderal polisi, maka spekulasi akan banyak gitu. Spekulasinya itu akan banyak, oke? Tetapi kemudian kalau misalnya kita bayangkan bahwa yang ditemukan mati di situ adalah anak seorang pemimpin negara superpower di dunia. Ini misalnya katakanlah anak dari Presiden Amerika Serikat misalnya, yang superpower itu ditemukan mati di depan situ. Menurut kamu siapa yang akan turun tangan beresin itu? Kamu udah kebayang tuh, polisi kita, betul, Kapolri datang, ya, Panglima ABRI datang, Jenderal datang, Polhukam datang. Itu pindah rumah aja lah itu. Wah, itu udah gila itu. Ya, Provos datang di situ. Itu bukan cuma daerah itu yang di polis lain, dari kompleks semua parameter di radius berapa mil itu semua di steril. Datang itu di situ. Wah, FBI turun tangan, Interpol, intelijen, kusut. Masalah itu selesai. Sekarang akan naik ke yang lebih tinggi lagi. Adakah? Ada. Menurut kamu siapa yang bisa turun tangan beresin dosa? Pastinya bukan manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri udah pasti nggak bisa. Oke. Ada pemimpin negara superpower itu, mereka turun tangan bisa beresin dosa orang itu? Nggak bisa. Kamu sebutkan siapalah instansi paling tinggi di dunia, ya, badan keamanan paling tinggi misalnya di PBB yang tertinggi di dalam ininya sektor atau divisi apa yang paling untuk turun tangan beresin itu? Nah ya, karena mereka juga manusia, gimana tuh? Nggak bisa beresin masalah dosa. So, siapa yang bisa beresin? Tuhan itu sendiri yang yang bisa beresin. Dan secara iman Kristen kita katakan bahwa dari sudut pandang kita katakan bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Yesus mati berikan nyawanya untuk tebus dosa umatnya. Kenapa harus begitu? Karena konsep dosa dari dulunya seperti itu. Ya, siapa berbuat dosa dia menjadi hamba dosa. Ketika dia menjadi hamba dosa, maka dia harus dimerdekakan. Syarat dimerdekakan orang dari hamba dosa ini adalah harus dibayar dengan darah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang bikin dosa itu kayak dia hutang nyawa. Kenapa tuh Kak? Kenapa kayak hutang nyawa? Karena ketika kamu bikin dosa, maka kamu diperhamba oleh dosa. Dan tahukah kamu bahwa Alkitab secara tegas menulis bahwa dosa itu datangnya dari si iblis. Kalau kamu menjadi hamba dosa, berarti kamu jadi hamba iblis. Nyawamu di dalam tangannya dia. Kalau kamu mau dia lepasin itu, kamu harus berikan darah lain sebagai gantinya. Itu makanya di kitab imamat kita dengan jelas menjelaskan dulu ya di perjanjian lama, ketika seseorang mau diampuni dosanya, dia datang bawa korban penghapus dosa itu, 2 kambing atau 2 lembu atau 2 domba jantan. Kenapa harus 2?
yang satu dua-duanya diserahkan kepada imam, kemudian imam menyembelih yang satu dan menyerahkannya kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa. Kemudian yang satu lagi, orang yang berbuat dosa itu harus meletakkan tangannya atas binatang itu. Kemudian didoakan oleh si imam besar ini. Dan kemudian binatang ini harus dilepas di padang belantara buat siapa? Buat Azazel. Oke. Nah, siapa itu Azazel? Let me tell you, dua ya. Oke, jadi kembali lagi ya. Harus diberikan kepada Azazel, kenapa? Karena harusnya orang yang berbuat dosa itu menjadi milik dia. Maka si korban kambing ini diberikan untuk menggantikan posisinya orang ini. Orang tersebut ini. Karena orang yang berdosa itu hamba setan, bisa dibilang gitu. Jadi boleh dibilang itu sudah menjadi miliknya setan. Dan kamu kasih tahu kebenaran ini, bahwa setiap orang yang berbuat dosa, maka dengar baik-baik ya, iblis punya hak untuk klaim kamu jadi miliknya dia. Be careful with that. Aduh, kakak sangat merindukan saat-saat kita bisa bertemu lagi dalam satu ibadah yang kita bisa face to face. Supaya kakak, bisa nongolin. Online ini memudahkan tetapi memiliki keterbatasan. Ya, jadi somehow kita waktu kita rely on this technology, sometimes it fail us gitu kadang-kadang. Anytime it's running going well, but sometimes it, jadi itu yang terjadi. Maka Tuhan Allah tahu hal itu, iblis tahu hal itu, sehingga mereka tidak bisa saling cross border. Ya, iblis gitu-gitu, wah, mungkin bukan komitmen kali ya, karena dia nggak berani juga kalimat Tuhan ya. Jadi dia nggak berani macam-macam juga, dia nggak berani cross areanya. Berarti itu ya Kak, kenapa kita harus dibayar pakai darah ya? Yes, that is the reason. Gitu. Tetapi there's another reason that we need to understand. Apa tuh konsep itu? Kakak kembali ke konsep itu tadi ya. Ketika mereka tidak mampu diselamatkan oleh dirinya sendiri, mereka butuh redeemer, maka harus ada penebus untuk hidup mereka. Oke? Dan penebus ini kakak mulai berpikir begini loh, bukan berpikir, tetapi kalau kakak membaca gitu ya, Alkitab tuh seperti Tuhan itu bukan dengan sengaja merancang Yesus harus jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, kemudian dia taat, bahkan taat sampai mati. Dia bukan cuma menebus hidupmu, tetapi dia memberikan satu pattern yang nyata. Mengenai apa? Mengenai pertanyaan ke waktu itu, mungkin nggak orang tidak berdosa? Kan waktu itu kita nggak mungkin, Tuhan Yesus bisa, iya dia Tuhan, tapi dia manusia. Bisa dibilang dia 100% Tuhan, 100% manusia. Yes. Dan ketika di dalam kemanusiaannya dia bisa lakukan itu, artinya apa? Dia menjamin kamu dan saya bisa melakukan hal yang sama. Bahkan di satu ayat di dalam Alkitab kita menyebutkan bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang Tuhan pernah buat. Amin. Dan kakak aminkan hal itu. Tapi berarti kalau gitu, Tuhan Yesus bisa punya kecenderungan untuk berbuat dosa juga dong ya Kak? Berarti bisa berbuat dosa juga dong? Ada kecondongan, ada dorongan gitu loh untuk melakukan itu. Wah, kamu ngomong sembarangan, lu menista Tuhan. Bukan. Itu terbukti kapan ketika Tuhan di Taman Getsemani itu berdoa minta sama Bapa. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku kecuali aku harus meminumnya. Bapa nggak ngomong apa-apa loh. Betul enggak? Nggak ada diceritakan di situ langit terbuka, lalu terdengar suara Bapa, anakku jangan, nanti manusia nggak selamat. Nggak.
Bapak nggak ngomong apa-apa. Bahkan waktu yang dia di kayu salib juga dia nanyakan kenapa Dia bilang, Eli, aku. lama sabakan, kenapa kau meninggalkan aku? Itu dia mungkin udah berasa dari kita waktu dia berdoa itu. Gak ada jawaban, gak ada apa, gak ada ini, gak ada itu. Allahku kenapa? Sehingga banyak kita menerjemahkan bahwa Allah memalingkan mukanya karena gak sanggup lihat Tuhan Yesus yang begitu bergelimang dosa. Kalau kakak gak begitu. Kakak memahami frase itu sebagai suatu keadaan di mana ketaatan antar Tuhan itu harus berjuang di dalam diri sebagai manusianya antara menaati Bapa atau menaati kehendak dirinya sendiri. Demi apa? Demi memberikan pattern kepada kamu dan saya. Menjadi satu bukti bahwa manusia bisa melakukan ketaatan. Allah diam. Kalau Allah diam, maka pilihan kita yang tentukan, betul tak? Ya. Kalau Allah ngomong, ya. Kalau Allah ngomong, kita enak, betul enggak? Boleh enggak? Ya udah, ikutin aja. Ya udah, clear kok. Boleh enggak? Boleh, ya udah. Betul. Sama seperti kamu deh, teman-teman di rumah nih. Waktu tanya dedimu, mamimu, boleh enggak? Ya, aku mau gini, boleh nggak? Dad, this is my legal day, boleh nggak? Dedimu diem, mamimu diem, coba. Artinya kan terserah kita. Iya kan, kita kan mentafsirkan seperti itu, betul enggak? Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mencondongkan hatinya kepada ketaatan. Dan secara manusia dia membuktikan bahwa kamu mampu. Nah berarti balik lagi ya, berarti kayak memang kita sebagai manusia yang berdosa nggak bisa nebus diri kita sendiri. Nggak bisa. Jangankan kita menebus diri kita sendiri, orang di otoritas di atas kita, siapa? Orang tua kita, gembala kita, apakah mereka bisa mati demi menggantikan kita? Nggak bisa. Mereka mungkin bisa mati demi kita, supaya kita tetap hidup. Tetapi mereka tidak bisa mati menggantikan posisi kita, nggak bisa. Ya. Kenapa Tuhan bisa? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menandakan dia berkuasa atas maut. Dan ketika maut itu ditaklukkan, maka dia bilang apa? Atas kamu maut tidak berkuasa lagi, maka so be it. Kenapa? He is the death conqueror. Berarti kalau kita tarik balik gitu ya Kak, kayak tadi kita bilang manusia itu harus dibayar, dosa itu harus dibayar pakai darah. Yes. Dan kayak gimana Tuhan itu bangkit di hari ketiga, itu dia membayar lunas, bisa dibilang gitu lah ya Kak. Lunas. Oke. Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kepada kita satu bukti bahwa maut bisa dikalahkan. Oke. Dan apa yang jadi ketika pemenang itu selalu berhak atas trofi, betul nggak? Iya. Ya. Dan saat itu Tuhan Yesus berhak atas trofi. Apa trofinya? Dia yang menentukan. Waktu dia bilang, maut, kau tidak berkuasa lagi. Ketika kamu ada, ketika dia pilih kamu, dia mati dan maut tidak berkuasa lagi atas kamu. Wah, ini kita langsung bahas yang minggu depan punya topik. Ini cepat dan tajam nih. Bisa-bisa minggu depan kita udah selesai. Kita udah beda topik. Kita bahas aja sekalian nih, habisin aja udah. Serius? Iya, udah habisin aja. Karena kita udah masuk separuh dari topik minggu depan. Jadi kita habisin aja. Ya, kakak mau singkat bahwa begini. Jadi kakak kembali lagi ke yang tadi pertama bahwa begini. Bahwa kenapa kakak bilang ini dari sisi iman Kristen? Kenapa? Karena tadi kakak bilang
bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, betul? Tetapi belum tentu kebaikan itu berarti mengajarkan kebenaran. Ya. Dan ketika kita udah mulai bicara kebenaran, maka nilai itu menjadi salah satu patokan ukuran. Harga mati nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena nilai adalah nilai kebenaran yang kita bicarakan. Oke? Dan waktu Kristus mati bagi kita, maka itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa disangkal. Ya. Dan ketika kita mengcompare, kakak nggak mau mengcompare itu dengan yang lain. Tetapi kakak mau membahas ini dari sisi iman Kristen. Ketika kita bicara hal itu, maka hanya Yesus yang melakukan hal itu. Oke? Dan ketika bicara mengenai hukum kontradiksi, hukum kontradiksi itu menyatakan bahwa tidak mungkin dua hal yang bertentangan, ya, adalah kedua-duanya itu sama-sama benar. Seperti kalau kakak bilang bahwa menurut kakak misalnya air dan minyak. Misalnya kakak bilang begini, menurut kakak compare sama misalnya ada satu aliran di dalam Kristen, ya, aliran ini dia tidak percaya tentang adanya neraka, gitu ya, misalnya. Biasanya katakan alirannya apa? Katakanlah saksi Yehova, misalnya. Saksi Yehova tidak percaya bahwa neraka itu ada, tetapi kita percaya bahwa neraka itu ada. Maka menurut hukum kontradiksi, kalau kita benar maka dia mesti salah. Kalau dia salah, maka kalau dia benar berarti kita salah. Kenapa? Karena hukum kontradiksi itu ya begitu. Tidak mungkin kedua-duanya itu benar. Salah satu mesti ada yang salah. Itu namanya, itu baru disebut kontradiksi. Gitu. Ya. Nah, hari ini apa yang mengkontradiksi hal ini? Apa yang mengkontradiksi bahwa kebenaran yang diajarkan? Ya, kakak melihat sebagai kematian Kristus buat kita menjadi suatu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Ya, sejarah mencatat, literatur itu mencatat, sejarah ini membuktikan, saksi-saksi sejarah ini menyatakan, Kristus mati buat kita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. That is the truth. At least itu yang kakak yakini sampai hari ini. Ini udah masuk ke yang materi minggu depan ya, Kak? Yes. Ya, maka hari ini kakak mau bilang bahwa kalau begitu apa solusinya buat kita? Kamu nggak punya solusi lain selain Yesus. Kitab Ibrani dengan jelas mencatat bilang apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan pada hari ketiga, maka sia-sialah. Oke, sekarang kita mau buka deh ayatnya. Kakak langsung aja kita buka ayatnya. Kita buka Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Mungkin Iko bisa bantu bacain buat kita semua. Oke, Ibrani pasal yang 11. Ibrani. Ih, kok berani? Emang nggak lucu itu sama gue. Ada backsound ya. Wak. Atau enggak, apa sih? Wak. Ayat berapa Ibrani 11? Ibrani pasal yang 11 ayat 6. Oke. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Dan kakak mau diminjam, kakak lupa namanya. Seorang hamba Tuhan ini menyatakan begini, bahwa iman di dalam Alkitab kita, maka itu adalah iman, berarti itu adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan.
Oke, bunyi ayatnya, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Tanpa iman kepada, tanpa keyakinan kepada, tanpa percaya kepada Yesus Kristus, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. So whatever you may do, kamu gak akan berkenan kepada Allah tanpa apa? Tanpa iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik kita ya, semuanya no way. Ya, jadi teman-teman perlu mengerti bahwa kita buka lagi Roma 14 ayat 23. Oh, ini lebih tenang lagi nih. Bapak. Roma 14 ayat 23 ya? Iya. Boleh, Niko boleh baca? Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mateng lu. Waduh. Ayo. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada iman adalah dosa. Ayo kita sempurnakan bunyi ayatnya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada kepercayaan kepada Kristus adalah dosa. Apa ya contohnya, Kak? Gimana sih maksudnya? Coba ya, kita bahas. Jadi kayak misalnya, kalau kita bicara segala sesuatu, maka itu it means segala semuanya. Suatu. Oke? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan, iman kepada Yesus Kristus Tuhan, keyakinan kepada Yesus Kristus adalah dosa. Jadi, ketika kamu bertindak bukan atas dasar kepercayaanmu kepada Yesus Kristus Tuhan, adalah dosa. Mari kita jauh. Maksudnya kayak iman kita kepada Kristus tuh kayak semua ajaran-ajaran dia tuh termasuk dong? Atau gimana? Ya. Ya ampun, Kathleen. Ya. Dan apa yang Kristus ajarkan? Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Oke. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebab ini adalah hukum yang pertama dan terutama. Di atas dasar hukum inilah terletak segala hukum. Berarti iman itu nggak cuman soal kita percaya doang ya, tapi kita berbuat juga. Perfect. Makanya Alkitab tulis dengan jelas bahwa apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian pula perbuatan tanpa iman pada hakikatnya kamu tidak berdasar. Oke? Berarti iman tuh nggak sesimpel itu ya, Kak? Nggak simpel ya, berarti gue udah percaya. No way. So, hari ini ketika kamu bilang kamu beriman kepada Kristus, you have to give your entire life. Kamu harus memberikan segenap keberadaanmu, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apa? Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, keputusan dan perbuatan yang kamu lakukan semuanya diarahkan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang Allah telah sediakan. Dan dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Oke? Sampai sini ya? Gue tuh kayak sebagai host dengan 5 episode tuh lumayan ini Kak, lumayan tersiksa gitu. Karena gimana ya?
kayak gue lagi kadang nampol gitu ya. Nggak, kayak kita lagi ada pertanyaan. Oke. Ya nampol kan. Oke. Maksudnya lagi ada pertanyaan gitu, tapi kayak mikir ini bakal dibahas minggu depan nggak ya? Iya. Iya kan, jadi kayak aduh tahan pertanyaannya. Tapi kayak kalau kita mau bablas gitu hari ini ya kak, gue tadi sebenarnya mau nanya gitu kayak, kalau misalkan kita diselamatkan, udah kita percaya gitu kayak, ya saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Tapi kita berbuat dosa lagi, kayak itu bakal bilang kayak kita masih selamat atau enggak gitu. Nah, makanya kakak bilang begini. Jadi kalau kita mau bicara tentang itu, kita kembali ke yang kemarin ini, maka kita mesti bicara itu dengan sangat fair, dengan clear, oke? Ketika makanya setiap kali orang datang kepada Kristus kan selalu kan, ketika habis diarahkan, itu habis dibaptis, kakak nggak tahu klimaksnya itu apa. Ada yang klimaksnya di baptisan, ada yang klimaksnya di altar kok, betul nggak? Ditantang terima Tuhan, lalu terima Tuhan, kedua yang hari itu belajar untuk hidup benar. Yang jadi persoalan sering kali yang habis itu kita suka dikasih selamat, betul nggak? Iya. Waktu kita dikasih selamat, kita bingung, buat apa sih kenapa dikasih selamat? Ulang tahun. Gitu kan? Bahwa ucapan selamat itu, ya congratulations itu adalah untuk memberikan selamat kepada kamu. Yang pertama itu adalah sebagai tanda kamu telah dipindahkan dari gelap kepada terang Kristus menjadi. Dan Alkitab dengan jelas menjelaskan, menyampaikan kepada kita di dalam terang semua perbuatan kegelapan itu nampak, nyata. Artinya apa? Ketika semuanya itu nampak nyata, di terang benderang seperti ditelanjangi, maka harusnya kita melihat sesuatu itu yang lebih nyata dengan segala kesadaran kita ditambah dengan kepercayaan kita bahwa kita baru saja mengakui iman, percaya kita mendeklarasikannya, kita bisa memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat itu. Tetapi yang jadi persoalan seringkali gini, kita tuh udah begitu diselamatkan, setelah terima dibaptis atau terima Yesus, habis itu ya udah hidupnya udah normal, balik back to used to be gitu, kembali kepada seperti biasanya. Kita lupa bahwa ketika kita ditebus, diselamatkan, dibenarkan dan sebagainya, kita mesti mulai belajar kebenaran itu. Supaya apa? Supaya Ibrani 10 ayat 26 itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Apa tuh Ibrani 10 ayat 26? Ibrani 10 ayat 26 bilang begini, jika seseorang yang telah mengenal Kristus dan mengenal kebenaran, kemudian melakukan perbuatan dosa lagi, kemudian pengorbanan siapakah yang kemudian dapat menebus dia kembali? Nggak ada. Selain apa? Selain kematian kekal yang mengerikan di dalam siksaan api yang menyala-nyala. Kakak ralat sedikit ya, ayat yang tadi kakak sebut di Ibrani itu kakak ralat, bukan di Ibrani, di Korintus. Ya. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Jadi kakak ralat dulu, nanti kakak tak bersalah. Oke? Sampai sini clear ya? Clear sih. Cuma masih ada yang gimana ya? Apa nih? Kupas nih. Gue kayak masih gimana ya, kayak berarti keselamatan itu nggak permanen dong kak. Maksudnya gimana ya? Kayak once kita, tapi kan maksudnya gimana ya? Kayak kita udah bertobat gitu, tapi kita melakukan dosa lagi, dan kayak bisa hilang maksud Nika. Iya, kayak bisa. Bener kamu ngomong, makanya kakak tuh gini, kemarin ya ada yang nanya sama kakak, kak bisa nggak kalau kita habis bikin dosa, terus kita just come back, act like nothing happened gitu. Kakak bilang nggak bisa begitu. Kalau itu bisa begitu, maka iblis itu sia-sia hidup gitu. Karena mau digoda kayak apa, kamu jatuh berdosa kayak apa, percuma, tetap selamat. Maka iblis itu akan berhenti menggoda kamu. Betul nggak? Oke? Dan Alkitab juga dengan percuma dia, kalau misalnya Alkitab
Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya dibilang apa? Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya orang dari mulai dari klimaksnya itu tadi ya, di hidupnya dipulihkan, dibenarkan, bertobat dan sebagainya, dia mulai menjalani apa tuh, belajar, bertumbuh di dalam apa? Di dalam kebenarannya Kristus. Ya, dan hari ini kakak mau bilang apa? Ada satu jaminan di dalam Kristus. Di jaminan itu, jaminan apa? Jaminan keselamatan. Kenapa? Karena cuma Yesus Kristus Tuhan yang lahir, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Ya, kemudian taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, supaya oleh kebenarannya, oleh karya keselamatannya kita diselamatkan. Lalu apakah mati ceritanya selesai? Enggak selesai. Sampai di situ dia bangkit di hari yang ketiga dari antara orang mati. Alkitab tulis dia bangkit sebagai yang sulh, yang lebih dulu bangkit dari segala orang yang mati di dalam Tuhan. Oke? Untuk membuktikan apa? Dia berkuasa atas maut. Sehingga kalau Roma 6:23 bilang upah dosa adalah maut, Yesus berkuasa atas maut. Artinya apa? Yesus berkuasa melepaskan kamu dari dosa. Oke? Waktu dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia meneguhkan ke-12 rasul yang adalah murid-muridnya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan, kemudian dia naik ke surga. Dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu, supaya, dengar, ini ada jaminan. Di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Ada jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang persoalannya apa? Bukanlah Kristen atau bukan. Ya. Tetapi persoalannya di manakah? Persoalannya di dalam Kristus atau bukan. Yesus itu nih. Ya. Wow. Berarti kayak kita simpulkan gitu ya. Ya. Sebenarnya mungkin kayak dulu kita mikir kalau perbuatan baik kita nggak bakal bisa menyelamatkan kita, benar nggak sih Kak? Kayak kita nggak bisa menyelamatin pakai perbuatan kita. Berarti kalau kita udah diselamatkan nggak usah berbuat baik lagi dong, gitu kan? Ternyata itu totally wrong gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena balik lagi kayak kalau misalkan kita punya iman, kita udah percaya sama Tuhan, kita tuh harus setiap hari belajar untuk melakukan kehendak Dia terus setiap hari gitu ya. Iya, betul. Dan kayak kalau kita balik lagi, iman itu tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita harus berbuatnya apa itu sesuai dengan apa yang udah Yesus ajarin gitu. Yes. Kalau gue mau simpulkan kayak gitu sih. Karena mau ceritain satu kali ya, Rasul Paulus dia menjawab, ada orang bilang sama dia begini, ngapain berbuat baik? Gua punya iman kok, nggak perlu berbuat baik. Ini kita lagi bahas yang tadi Nika ngomong bahwa ketika kita udah selamat kita nggak perlu berbuat baik, itu totally wrong. Yes, that's right. Lalu Rasul Paulus bilang begini, kemudian dia bilang begini, oke, kalau begitu tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Kemudian aku akan menunjukkan kepadamu imanku melalui perbuatan. Apa sih yang Rasul Paulus mau ngomong? Yang Rasul Paulus mau bilang bahwa nonsense kalau kamu bilang kamu beriman, tetapi tidak ada perbuatan baik yang ditemukan daripada kamu. Itu sebuah omong kosong. Nah, gitu loh. Ya, jadi kalau orang-orang bilang berbuat baik dulu baru selamat, maka di Kristen nggak bisa begitu. Konsep itu nggak bisa diterima di dalam Kristen itu.
Jadi di Kristen gimana Kak? Selamat dulu, baru berbuat baik. baru berbuat baik. Ya, ingat firman Tuhan bilang apa? Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nggak mungkin kamu mengambil sesuatu yang baik dari sesuatu yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau pohonnya itu belum baik, gimana caranya kita bisa bikin Kalau yang baik? pohonnya, iya, biangnya pohonnya adalah asam, buahnya asam. Bagaimana kamu mau petik buah manis dari pohon itu? Makanya kalau kita bilang kita berbuat baik pun, walaupun pohon kayak maksudnya kita masih dalam dosa gitu, tapi kita berbuat baik kayak sia-sia juga ya Kak, gitu kayak. Nggak ada artinya. Ya, kamu cuma akan dicap baik, iya. Ya, jadi sekali lagi ya, kakak mau ulang sedikit ya, dari awal kita ngomong bahwa yang kakak tekankan di awal adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Itu yang kakak mau bilang bahwa kita bicara mengenai semua agama sama. Nggak bisa begitu Mas. Kalau semua agama sama, maka kenapa yang orang-orang lain keberatan pindah agama? Kalau sama, berarti hari ini kakak bisa mungkin beribadah, pergi ke gereja. Besok kakak bisa sembahyang di wihara. Lusanya kakak bisa aja terus. Iya, kan sama aja. Betul nggak? Kalau sama aja, kenapa orang mempertahankan ini? Nah, kamu terjebak di dalam konsep itu, maka mengertilah kamu akan menemukan kebenaran. Baik ya, benar belum tentu. Kalau baik semuanya bisa baik ya. Semua bisa baik. Oh tapi kalau gitu benar dong Kak, kayak semua agama mengajarkan kebaikan, tapi nggak semua agama. Tapi nggak ada yang ngajar ya. Iya kan, belum tentu gitu loh. Belum tentu ngajar kebenaran. Dan bukan juga kita bilang agama lain tidak mengajarkan kebenaran, bukan. Kita bilang adalah belum tentu kan. Dan kita tidak menjudge agama apapun. Ya. Ya. Jadi makanya konsep ini mesti dimengerti. Sama seperti kayak misalnya Nika sakit. Ya. Nika sakit. Oke. Minum obat. Kemudian sembuh. Baru bisa pergi kuliah, betul nggak? Sekarang pertanyaan kakak, mana lebih dulu? Ya. Pergi kuliah dulu atau sembuh dulu? Sembuh dulu. Sembuh dulu, betul nggak? Iya. Ya. Mana lebih dulu mungkin? Minum obat dulu atau sembuh dulu baru minum obat? Minum obat dulu. That's it. Kalau kamu tidak dibenarkan dan tidak, maka dari mana datang nilai kebenaran dalam diri? Kalau tidak ada nilai kebenaran di dalam dirimu, dari mana kamu berbuat baik? Berbuat benar, sorry. Ya. Ya, teman-teman screamers, kami minta kalian perhatikan ini. Hidupmu mungkin bisa baik. Ya, tetapi cuma kebenaran yang mengantarkan kamu kepada Allah. Ya, cuma kebenaran. Dan melalui broadcasting ini, siaran ini, podcast ini, kakak mau sampaikan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Ya, kita tutup ini, kita tutup ya. Yes. Kakak mau tutup dengan satu ayat. Kakak mau kita berdua, kita buka dulu sama-sama. Ayat ini cukup panjang, tetapi ayat ini akan memberikan kepada kita nyata-nyata kebenaran itu ya. Karena yaitu di 2 Petrus pasalnya yang pertama, 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ayat keberapa? Ayat 3 mulai. Ayat 3 mulai sampai ayat 8. Ya. Oke. Sampai ayat 9 deh, sampai ayat 9 ya. Kakak baca, kita dengar sama-sama ya.
Oke, judul perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Oke. Ayat ini bilang begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini puncaknya, dengar baik-baik. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, perhatikan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan ficik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini yang tadi kakak bilang, sejak kamu bertobat, kamu dipulihkan, kamu didamaikan dengan Allah, hidupmu nggak bisa kembali seperti biasa. Banyak hal yang harus kamu tambahkan. Kepada imanmu menambahkan A, kepada A menambahkan B, kepada B menambahkan C, kepada C menambahkan D, dan sebagainya. Semua ada urutan di sini. Dan kalau kamu semuanya itu ada padamu dengan secara berlimpah-limpah, baru kamu akan dibuatnya berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Wow. Oke, itu nih. Mantap, bener-bener. Gue belajar banyak banget loh hari ini. Bener-bener loh, makanya kakak tuh tiap waktu. Kakak, jadi gini ya, mungkin kakak buka sedikit tentang apa yang akan kita bicarakan di dalam Screamers ini. Yang pertama, kakak meletakkan dasar tentang blueprint, yaitu rancangan Tuhan buat kita. Oke. Lalu setelah blueprint, kenapa kakak ngomongin dosa? Kakak ngomongin dosa, sebab dosa inilah yang menjadi penghalang, penghambat yang dapat menarik kita, menjungkalkan kita, mengungkit kita keluar dari rancangannya Tuhan. Ya, lalu nanti setelah dosa ini, kita akan belajar tentang apa? Tentang hukum dan ketetapannya Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu yang mana kita melanggar, mana akan melanggar. Oke, baru dari situ kita akan sama-sama belajar menambahkan kepada iman kita, bla 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 bla, seperti yang tadi kita Petrus katakan. Dan itu kita akan mulai di Juli, di mana di Juli kita akan udah mulai bagi kelompok. Dan di dalam kelompok ini kita akan menanamkan itu. Jadi sebelum kita bagi kelompok, kita taruh dasar dulu supaya kita tahu dasarnya. Gitu. Mantap. Oke. Mungkin sampai di sini aja kali ya hari ini. Ya. Kita membuatnya menjadi singkat, padat, tepat. Wah, ini udah mencakup sampai episode nanti setelah yang kelima. Gimana? Yang kelima. Ya, udah sampai yang kelima. Ya. Nanti ya. Nanti minggu depan nih kita akan mulai bicara akan mulai bicara tentang isu-isu yang lagi terjadi ini, yang lagi hot, yang lagi viral, yang lagi happening, yang lagi sesuatu banget di generasi ini, di anak-anak zaman ini gitu ya. Kita akan bahas minggu depan apa yang Alkitab sudah bilang, apa yang Alkitab nubuatkan sehingga itu terjadi saat ini. Wah, itu banyak nih.
Kita review klip, kita review lagu, kita review film, kita review game, semuanya ada. Jadi teman-teman pasti pantengin terus. Ya, dan tim konten sedang mempersiapkan. Waduh. Ya. Wah. Sampai ada timnya sendiri nyiapin itu gitu. Jadi gue nggak sabar banget sih, nih. Nika, kakak jadi ingat sesuatu deh. Apa nih? Waktu itu sore-sore gitu, kira-kira sekitar jam 3 gitu. Waktu itu kakak belum kerja dan full hidup kakak tuh melayani, walaupun bukan jadi full timer. Kira-kira sekitar jam 3 sore kakak antara tidur siang, baru mau tidur siang itu, kakak nggak bisa tidur karena tiba-tiba kakak dengar satu suara panggil. Satu suara panggil kakak, dan suara itu panggil kakak bangun duduk di ranjang dan kakak cari suara itu. Kemudian karena kakak biasa dengar hal seperti itu, kakak udah mulai ngerti. Waktu kakak lihat nggak ada orang yang panggil kakak, cerita tidur di sebelah kakak mulai mengerti ini Tuhan. Lalu terus kakak mulai ambil posisi berdoa, dan kakak mulai berdoa, dan tiba-tiba suara itu datang lagi, dan dia bilang, aku mau kamu, intinya gini, aku memberikan kepadamu perkataanku di mulutmu, ya, dan aku mau supaya kamu menyampaikannya lewat media. Medianya itu bukan terus kakak berkecimpung di bidang media sosial atau di bidang multimedia, bukan, tetapi media artinya lewat wadah media yang sudah ada ini, Tuhan berikan sesuatu untuk kemudian disampaikan. Terus waktu itu kakak mau bukan, ya itu bagian dari itu. Terus kemudian suara itu bilang begini, kemudian daripada itu kamu akan membangun, kamu akan membentuk, kamu akan memiliki, kamu akan membuat sebuah tim yang akan bekerja bersama-sama untuk menyampaikannya untuk generasi ini. Terus kemudian kakak bangun, kakak duduk, kakak doa, kakak duduk di meja kerja, dan untuk pertama kalinya kakak nge-review film, waktu itu film Thor. Jadi Niko ngomong tim konten, kakak langsung inget itu dulu. Baru udah hampir lupa tuh. Wah, serem. Kacau. Gak sabar sih. Gue yakin pasti keren banget sih nanti. Ya, I hope so. Pasti dong, pasti. Iya, pasti. Jadi teman-teman stream ditunggu ya, jangan kemana-mana, tetap terus subscribe kita punya YouTube, kan kita bakal bawain konten-konten yang gila. Yang pasti bikin kamu pusing. Okay. Gak bisa tidur waktu malam. Iya. Kita tutup aja kali ya, Kak. Oke. Kita tutup ya. Sebagaimana kita buka dengan doa, mari kita tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kebaikan-Mu mengantarkan kami di akhir dari sesi tentang dosa yang sedang kami diskusikan. Kami berdoa kebenaran ini menolong kami, menolong hidup kami, memulihkan kami, membawa kami kembali kepada rancangan yang Tuhan mau kami hidupi. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman screamers yang sedang mendengarkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memateraikan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap kesalahan kata, penyebutan atau apapun yang mungkin menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan kami berdoa biar Engkau Tuhan yang menyempurnakannya dan menyampaikannya sesuai dengan hikmat yang baik yang telah Engkau berikan kepada masing-masing setiap kami. Hamba berdoa berkati Nika, berkati tim yang bekerja dan tersedianya terselenggaranya podcast ini, berkati YC Tuhan yang ada di balik layar untuk kemudian membroadcast siaran ini. Kami berdoa berkat Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you.